balik lagi sama gue di Cars New Pink. Nah, video ini memang salah satu dari seri tips untuk cari Mercy Boxer-nya gue ya, versi gue. Jadi emang banyak nih yang nge-DM-in gue atau yang ngechat gue, itu nanya, Mercy Boxer yang enak itu kayak gimana sih kak ya? Yang worth it untuk dibeli itu seperti apa sih kak ya? Gitu. Nah, karena sekarang itu lagi banyak Mercy Boxer yang dijual dengan transmisi manual, ya walaupun yang matic juga ada ya guys ya, tapi sekarang harganya emang lagi luar biasa banget. Jadi emang banyak yang lagi nyari boxer, Mercy Boxer ini yang transmisi manual. Nah, video kali ini gue akan ngejelasin sebenarnya transmisi manual Mercy Boxer itu yang enak tuh seperti apa sih ya. Jadi sebenarnya transmisi manual Mercy Boxer itu gue masih bisa bilang sederhana. Jadi komponennya itu macam-macam juga sih guys ya. Ada master kopling atas, master kopling bawah, ada si selangnya, ada pipanya, ada flywheelnya, terus ada juga si lahar flywheel, terus ada juga bushing in piece. Ingat ya, transmisi manual Mercy Boxer juga ada si bushing in piece-nya. Terus ada juga si set koplingnya tuh yang bentuknya kayak matahari. Nah, itu memang dipakai juga. Kenapa gue bikin video ini? Jadi setidaknya kalian punya gambaran nih, transmisi manual Mercy Boxer seperti apa sih? Dan kalau kalian beli dan kalian ngerasain, kalian bisa estimasi nih, kalau misalkan itu enak, itu empuk ya, berarti mungkin waktu kalian untuk ngegantiin parts-parts yang tadi gue mention itu terbilang cukup lama gitu. Beda halnya kalau misalkan kalian udah nyobain agak keras gitu, terus kayaknya kalau pas diinjek tuh jauh banget ya. Nah, itu mungkin kalian juga harus nyediain spare uang untuk ngegantiin set koplingnya kalian. Nah, di belakang gue ini memang udah ada contoh Mercy Boxer manual. Mercy Boxernya 300E, punya temen gue. Dan ini gue memang udah lumayan sering pakai Mercy Boxer ini untuk jalan-jalan ya. Gue masih bisa bilang ini Mercy Boxer transmisi manualnya enak. Salah satu kenapa gue bikin video tips untuk Mercy Boxer ini, karena sebenarnya banyak juga sih customer gue ya yang udah keluar dari sini, terus tiba-tiba dia nelpon gue dan ternyata koplingnya itu jebol. Jebol tuh banyak juga sih ya guys ya. Gue bisa bilang ada yang diinjek terus dia nggak balik, ada juga yang nggak bisa masuk-masuk gitu transmisinya. Jadi ini adalah salah satu video dedikasi juga nih ya buat mereka yang emang tiba-tiba lagi di jalan terus koplingnya nggak bisa ngeganti gitu, atau tiba-tiba lagi di jalan udah nggak bisa diapa-apain lagi itu transmisinya gitu. Jadi ini sebenarnya untuk minimize juga ya untuk budget kalian yang seharusnya kalian nggak perlu bayar towing ya, karena kan bayar towing juga lumayan. Itu bisa kalian budgetnya kalian pindahin untuk ganti spare parts yang sebelum umurnya itu mokat kalian ganti. Salah satu yang paling sering kejadian di teman-teman gue sih pemakai Mercy Boxer transmisi manual itu adalah pada saat mereka injek transmisi manualnya itu pijakannya tuh nggak balik gitu. Jadi itu sebenarnya masalahnya antara di master kopling atas, master kopling bawah, ataupun selang. Dan itu pun kalian juga bisa langsung cek sih guys ya. Karena sebenarnya si minyak rem yang ada di sebelah kiri ujung sana itu kalian bisa cek. Kalau dia itu berkurang berarti udah pasti itu 3 hal yang tadi gue sebutin itu bermasalah gitu. Kalau kalian mau aman, 3-3-nya ganti. Tapi kalau misalkan kalian bisa ngecek ya, dan ternyata yang paling rusak salah satunya aja, itu pun juga nggak ada masalah sih gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang emang tidak pernah gue garis bawain ya, itu sesuatu yang tidak pernah dicek sama ya pengguna baru Mercy Boxer gitu. Karena sebenarnya gue bisa bilang sih mereka itu susah untuk mengerti ya transmisi manual yang enak versi Mercy Boxer itu seperti apa gitu. Jadi nanti pun di dalam gue akan mencoba untuk mendeskripsikan nih guys ya rasanya tuh seperti apa. Terus nanti pada saat gue injak, pada saat si mesin juga nyala nih ya, kalian bisa ngelihat mobilnya ini bergerak atau enggak. Sekarang gue langsung tunjukin aja ya ke kalian secara singkat, itu sebenarnya yang kayak gimana sih transmisi manual si Mercy Boxer yang enak tuh seperti apa. Oke, pada saat kalian ceritanya mau ngambil nih ya Mercy Boxer manual, kan udah nyalain mesin nih, terus kalian pasti langsung injek kopling. Nah, versi gue Mercy Boxer 300E transmisi manual yang enak itu adalah pada saat kalian injek kopling itu empuk dan enak banget. Jadi
udah pasti nggak akan pegel tuh. Kalau kalian kena macet ataupun harus menggunakan si kopling ini untuk ganti-ganti transmisi, itu udah pasti enak banget. Terus yang kedua, pada saat kalian masukin transmisi, anggap lu mau jalan gitu, test drive tuh ya, ini tuh nggak ada bunyi cering-cering. Cering-cering itu biasanya dari sini guys. Jadi di dalam sini tuh ada bushing piece untuk si transmisi manualnya juga. Itu nggak akan bunyi. Tuh. Ini tuh enak banget. Makanya gue bilang ini Mercy Boxer transmisi manual sehat versi gue. Kalau ditanya dijual atau enggak, nanti gue langsung kasih nomor telepon temen gue aja ya. Ini enak banget. Terus yang gue suka dari Mercy Boxer, kalau transmisi manualnya sehat, ini yang gue suka nih guys ya. Gue copot rem kakinya, gue masukin gigi satu, tanpa gue gas, ini jalan. Sih, ini tuh enak banget. Dan kenapa gue bilang gue nggak pernah pegel pakai Mercy Boxer ini? Kalau misal kalian di macet gitu ya, dan kalian itu harus jalan pelan-pelan, berarti kalian nggak perlu butuh gas, karena dia itu pasti akan jalan sendiri begitu kalian lepas sedikit-sedikit si koplingnya gitu. Jadi ini yang menurut gue si Mercy Boxer itu enak banget. Ya ada juga yang nanya sama gue ya, Kak, lu kenapa sih nggak ngambil Mercy Boxer manual aja gitu? Kebetulan gue belum dapat Mercy Boxer manual yang klik buat gue gitu guys. Kalau tadi gue sempet nunjukin ke kalian ya, kalau lu nginjek kopling setengah itu jalan, itu berarti kan koplingnya sehat nih untuk si Mercy Boxer. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kopling yang kalian cobain si Mercy Boxer ini tuh nggak sehat? Jadi kalau misal kalian injek kopling dan kalian setengahin dan langsung mati, itu udah pasti ada masalah di koplingnya si Mercy Boxer manual yang kalian sedang nyobain. Jadi ya tadi lagi gue balikin lagi ya, kalian harus punya spare untuk ngebenerin si transmisi manualnya si Mercy Boxer yang kalian mau cari ini atau mau yang kalian beli ini. Oke guys, sampai di sini aja ya untuk tips cari Mercy Boxer transmisi manual versi gua. Jadi buat kalian yang lagi nyari Mercy Boxer, happy hunting. Dan setidaknya tips ini bisa ngebantu kalian lah ya, transmisi manual yang enak versi Mercy Boxer itu seperti apa sih. Dan buat kalian yang emang udah punya Mercy Boxer transmisi manual, ya kalian buru-buru ke garasi dan kalian cek aja lah. Ngeceknya cukup sederhana yang tadi gue bilang ya, kalian injek aja, kalau memang empuk ya berarti itu enak. Kalau misalkan ada jeda dan ada keras, ya itu memang ada beberapa hal yang memang kalian harus ganti partsnya untuk si transmisi manual. Sampai ketemu lagi di Cars in Yuping. Ciao.